إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, dan semoga umur panjang dan kesehatan tersebut bisa kita manfaatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar setiap nikmat yang Engkau berikan kepadaku tidak dicabut. Wa tahawuli afiyatik, agar kesehatan yang Engkau hadiahkan kepadaku tidak dihilangkan. Wa fujaati niqmatik, agar Engkau tidak menurunkan kepadaku siksa secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku juga berlindung kepadamu dari segala bentuk yang bisa menyebabkan kemurkaanmu. Ini merupakan di antara bentuk kalimat yang sangat indah. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengucapkannya. Bukti mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti mereka ingin mempertahankan setiap nikmat yang ada. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya ada orang yang menjaga. Dengan syukur seolah-olah kita menjaga nikmat yang sudah ada. Begitu juga orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Jalib, yaitu mendatangkan nikmat yang belum ada. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, kita menjaga nikmat yang ada dan kita bermohon kepada Allah meminta nikmat yang belum ada. Maka orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Hafiz, juga disebut dengan Al-Jalib. Sehingga di antara salah satu kalimat yang paling indah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ada yang hafal? Baik, silakan. Artinya, Masya Allah, Allahumma barik. Silakan, Masya Allah. Bisa diberikan? Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu ya. Ikhwatul Islam, itu merupakan di antara nikmat atau di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita selalu mempertahankan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada seorang muslim kecuali mereka ingin bersyukur dan mempertahankan nikmat yang sudah ada. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama
adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah kapanpun, dimanapun, dan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk betul-betul menyempatkan dirinya mengucapkan kalimat yang sangat mulia, kalimat yang mulia yang mudah diucapkan dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sehingga dengannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu solawat yang mereka ucapkan akan mendapatkan lebih daripada 40 keutamaan. Bagaimana kalau sekiranya mereka selalu dan sering mengucapkan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan tentang pembahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, kita ingin menceritakan sedikit tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Semua kita tahu, salah satu yang kita tidak akan pernah lari darinya adalah kematian dan kebangkitan. Mau tidak mau, semua kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan kepada kita bersama. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai hambaku, tidakkah kalian ingat apakah ketika aku ciptakan kalian hanya untuk sekedar bermain-main saja dan kalian tidak akan kembali kepadaku? Artinya suatu saat nanti semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara hal yang akan mengingatkan kita kepada Allah agar kita senantiasa memakmurkan kehidupan dengan kebaikan. Kemudian dikala kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apapun. Dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, tidak berpakaian, tidak bersandal, tidak membawa apapun. Yang kita bawa hanyalah amalan-amalan yang pernah kita lakukan selama Allah berikan kehidupan kepada kita di dunia. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hambanya, maka setiap umat mereka akan berkumpul bersama para nabinya. Dan umat yang terbanyak adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah awal di mana kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempatan bagi kita berjumpa dengan Nabi tidak ada kecuali hanya dalam keadaan mimpi sahaja. Sedangkan dalam keadaan terjaga, langsung bertemu dengan baginda Nabi yang mulia, itu dikhususkan bagi mereka-mereka yang bernama sahabat sahaja. Sedangkan mereka yang datang setelah sahabat Nabi, tidak satu pun di antara mereka yang bisa melihat Nabi secara langsung, kecuali hanya sekedar melewati atau di dalam mimpi sahaja. Mengapa demikian? Karena yang bisa melihat Nabi secara terjaga itu dikhususkan kepada para sahabat, dan itulah kelebihan sahabat dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, dan itulah kelebihan sahabat dibandingkan dengan generasi-generasi berikutnya. Kemudian ikhwatul Islam, walau demikian kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, tapi kita ingin tetap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan awal pertemuan tersebut adalah nanti dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bangkitkan, maka di sana Nabi sudah menunggu kita bersama di telaganya, di atas mimbarnya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ana faratukum 'alal haud." Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbarnya. Mimbar yang dulu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, itu juga yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah wa mimbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku akan berada di telagaku.
Mimbar Nabi yang dulu dipakai oleh Nabi di dunia sudah tidak ada, terbakar, hilang, habis. Tapi mimbar itu juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berada di samping telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Nabi ingin melihat umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya, "Man marra alayya syarib." Siapapun yang melewati telagaku, ayo kalian mampir, ayo minum. Wa man syariba lam yazma abada. Dan siapapun yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah bisa merasakan kehausan. Artinya Allah akan berikan kemudahan untuk urusan-urusan berikutnya. Dan kita tahu, dikala kita berada di padang mahsyar, matahari didekatkan, kita tidak lagi peduli kepada orang lain. Lari antara seorang anak dari orang tuanya, suami dari istrinya, saudara dari saudarinya. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amalan. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Allah berikan hadiah kepada seorang muslim untuk minum dari telaga Nabi. Ketika mereka bisa minum dari telaga Nabi, lam yazma abada, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Dan semoga semua kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala menghisab semuanya. Hisabun asir wa hisabun yasir. Ada di antara mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan sekali. Seorang mukmin, hisab mereka hanya berkisar antara asar dengan maghrib sahaja. Tapi seorang yang kufar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang lalai dari Allah Azza wa Jalla, mereka yang tidak tahu untuk apa mereka diciptakan, maka mereka akan dihisab hisaban asira. Hisab yang akan melelahkan, hisab yang akan membongkar aibnya, hisab di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima hujah dari lisannya. Allah kunci mulutnya, yang berbicara adalah kulitnya, yang berbicara adalah tangannya, yang berbicara adalah kakinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu ada lagi yang namanya mizan, ditimbang. Apa yang akan ditimbang? Semuanya. Catatan amalan akan ditimbang, amalan pun akan ditimbang, dan kita pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditimbang. Kemudian setelah mizan, ada yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan di mana kita melewatinya, dan itu tergantung bagaimana amalan perbuatan kita di sana. 3 tempat inilah ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ingin mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, maka itulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat kami ingin bertemu denganmu, kira-kira engkau berada di mana?" Kalau di dunia mereka mudah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berada di rumahnya, Nabi berada di masjidnya. Kemudian yang mereka fikirkan, kalau seandainya nanti di akhirat kami ingin berjumpa denganmu, di mana engkau akan kami cari? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini bocoran dari Nabi. Kalau kalian ingin mencariku di akhirat, carilah aku di sirat. Itu adalah tempat Nabi yang pertama kali. Artinya kalau kita ingin mencari Nabi, maka Nabi akan kita jumpai di sirat. Kemudian sahabat Anas bin Malik kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tidak menemukan dirimu di sirat, di mana aku akan mencarimu?" Maka Nabi kembali mengatakan, "Cari aku di mizan." Sahabat Anas kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku tidak menemukan dirimu di mizan, di mana aku akan mencarimu?" Maka Nabi kembali mengatakan, "Cari aku di timbangan atau ketika dihisab." 3 tempat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada. Mengapa demikian? Karena Nabi selalu berdoa kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada umatnya. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Nabi kepada kita sebagai umatnya. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika kita menjadi umat baginda Nabi yang mulia. Tinggal bagaimana kita untuk memantapkan diri taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah sirat ada lagi yang namanya hisab kedua, karena hisab itu ada 2 kali. Hanya saja perbezaannya, hisab yang pertama itu antara surga dan neraka. Sedangkan hisab yang kedua
itu semuanya akan masuk surga. Hanya saja dihisab agar tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga kecuali hatinya sudah bersih dari segala noda, dosa, iri, hasad, dengki dan yang semisalnya. Disebut dengan al-qantarah. Kemudian setelah al-qantarah, maka setelahnya orang-orang berhasil melewatinya, baru mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Maka yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru umat-umat yang diberikan kemudahan masuk ke dalam surga. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Allah untuk umatnya agar mereka masuk ke dalam surga, apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan umatnya, ternyata masih banyak di antara mereka yang berada di dalam api neraka. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi datang, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dan inilah pembahasan yang akan kita sampaikan ikhwatul Islam. Karena pembahasan kita adalah bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana doa-doa Nabi dikabulkan oleh Allah, maka kita pun akan berusaha melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, Nabi melihat umatnya, orang penduduk surga atau umat Nabi yang berada di dalam surga, mereka sudah memasukinya. Kemudian Nabi melihat umat yang lain, ternyata masih banyak di antara mereka yang berada di dalam api neraka. Kemudian setelahnya Nabi datang kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersujud dalam waktu yang sangat lama sambil memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma yuftahu li al-mahamid atau mahamida wa husnis sana'i alaihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadaku, aku pun bisa memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Dari sinilah ikhwatul Islam, di antara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlatihlah untuk berlama-lama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan perkara yang mudah. Sujud dalam waktu yang lama itu sulit sekali. Coba nanti sesekali kita mengukur diri. Kita sujud kepada Allah misalnya 15 menit, kemudian 20 menit, kemudian 30 menit. Itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam, karena sujud itu perkara yang berat. Karena biasanya kalau kita lama sujud, kemudian kita bangkit dari sujud, biasanya kita banyak melihat bintang-bintang. Iya atau tidak? Banyak bintangnya. Dan kalau kita melatih diri, karena Nabi kenapa bisa sujud lama di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa sujud lama di dunia. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, para sahabat kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka ingin mencari Nabi, yang bernama sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dicari Nabi di rumahnya, Nabi tidak ada. Dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, Nabi juga tidak ada. Dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Nabi juga tidak ditemukan. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan Nabi pergi ke arah kanan Masjid Nabawi. Maka sahabat ini menelusuri tempat yang dituju, kemudian menemukan Nabi berada di sebuah bukit. Ketika sahabat ini melihat Nabi, maka ditemukanlah Nabi dalam keadaan sujud. Dan sahabat ini duduk menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata sahabat Muaz? Sampai-sampai saking lamanya Nabi sujud, aku sudah mulai berburuk sangka, jangan-jangan Nabi wafat di sana. Wafat dalam keadaan sujud. Kira-kira kalau sudah mulai berburuk sangka, berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud? Bisa jadi 1 jam, bisa jadi lebih. Karena sahabat ini mengatakan sampai-sampai aku mengira Nabi wafat di sana. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Nabi sudah terbiasa sujud. Sehingga nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling indah. Setelah Nabi melakukan kalimat ini, baru Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Artinya berhenti kamu sujud. Wa qul yusma' lak. Katakan, aku akan dengarkan. Wa shfa' tushaffa'. Berikan syafaat
aku akan kabulkan, aku akan izinkan. Wasal tu'ta, minta, aku akan ijabah. Dan itu merupakan keinginan kaum muslimin. Mereka ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling mereka inginkan bagaimana permintaan mereka bernilai ibadah dan bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu adalah intisari daripada beribadah. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa. Banyak orang yang sulit untuk mengangkat kedua tangannya, banyak sekali ikhwatul Islam. Dan banyak juga mereka yang mengangkat kedua tangannya, tapi mereka tidak serius di dalam doanya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, sesungguhnya yang aku inginkan bukan dikabulkan doa, tapi bagaimana Allah berikan ilham kepadaku untuk betul-betul berdoa. Apa makna daripada kalimat Umar bin Khattab? Artinya ikhwatul Islam, ketika kita sudah diberikan ilham untuk berdoa kepada Allah, kemudian kita khusyuk di dalam berdoa, maka itu merupakan di antara bentuk Allah mengabulkan doa tersebut. Maka sebahagian para ulama mengatakan, bagaimana tandanya kalau doa kalian mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa ciri-ciri doa dikabulkan? Mereka mengatakan, kalau di dalam berdoa air mataku menetes, hatiku merasa takut, bulu ramaku merinding, betul-betul khusyuk di dalamnya, maka itu adalah tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan, jarang di antara kita yang bisa berdoa seperti ini. Kadang kita berdoa, ya Allah, baru saja mengatakan kalimat ya Allah, kita ingat dagangan kita belum laku. Ya Allah, baru saja ya Allah, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Itulah masalahnya di sana. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Yang zalim kepada hamba adalah hamba itu sendiri. Bahkan Allah berjanji, siapapun yang mengangkat kedua tangannya pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Yang menjadi masalah, yang membuat doa kita tidak diijabah adalah kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan di antara janji Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Allah suka mengabulkan doanya. Sehingga atau Allah suka mengabulkan doa hambanya. Ada salah seorang ulama yang bernama Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan sebuah perkataan yang sangat indah. Wahai kaum muslimin, perhatikanlah. Allah itu maha luas rahmatnya. Mudah mengabulkan doa. Coba bayangkan. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah dikabulkan doanya. Siapa makhluk yang paling dibenci oleh Allah? Siapa? Iblis. Apa doa iblis? Yang pandai bahasa Arab. Karena doa iblis tidak pernah berdoa dengan bahasa Indonesia. Apa doa iblis? Ada yang tahu? Ini yang pertama, silakan. Apa? Artinya? Masya Allah, barakallahu fiik, hafizakumullah. Silakan. Doa iblis diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan kepadaku umur yang panjang. Itu iblis ya, bukan jin, bukan syaitan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa iblis? Padahal iblis adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya ada makhluk yang berbuat maksiat tapi dia jujur dalam berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya makhluk yang beriman kepada Allah? Sehingga di dalam doa-doa yang dibaca di akhir surah Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Apa sambungannya? Kami beriman ya Allah, kami mendengarkan, berimanlah kepada Allah, kami beriman. Itu merupakan di antara kalimat yang paling indah. Dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awali dengan kalimat-kalimat yang paling indah. Dan tidak akan mungkin ada kalimat yang paling indah kecuali apa yang Allah sebutkan di dalam kitab sucinya dan apa yang Nabi gambarkan dalam hadisnya. Makanya berdoa itu ikhwatul Islam
Kalau tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab doanya. Apa? Bukan terbalik, kita yang tidak hafal. Tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Al-Quran. Tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Nabi SAW. Bagi kita yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pesan Nabi. Ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Semua kita wajib mengingat hadis ini. Ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Siapa yang hafal? Itulah doa sesungguhnya. Berarti selama ini kita sudah berdoa atau belum? Sudah berdoa atau belum? Sudah. Hanya saja doa ini tidak kita menghafalnya. Dan itulah di antara kalimat yang paling indah diajarkan oleh Nabi kepada ibunda kita Aisyah. Dan para ulama setiap kali berbicara tentang masalah doa, mereka akan menukilkan hadis ini. Hadis inilah induk daripada doa yang semestinya sudah dihafal oleh kaum muslimin, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menghafalnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan. Ajilihi wa ajilih. Yang segera datang atau yang akan datang, aku meminta semuanya. Wa a'udzu bika minasyarri kullih. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Ajilihi wa ajilih, yang sekarang ataupun yang akan datang. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang diminta oleh Nabi. Apapun yang diminta oleh Nabi, berarti kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak menyebutkan satu persatu. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Kita tidak tahu semua keburukan, tapi Nabi tahu semua keburukan. Dan kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Artinya semua kebaikan dunia dan akhirat, semua keburukan dunia dan keburukan di akhirat kita sudah berlindung. Walaupun kita tidak menyebutkan satu persatu. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku menginginkan surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan semua yang mendekatkan diriku, baik itu dengan amalan atau dengan perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan sesuatu yang bisa menyebabkan diriku masuk ke dalam api neraka, baik itu ucapan ataupun amalan. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, aku meminta kepadamu, jadikan semua ketentuan takdir yang Engkau berikan kepadaku yang terbaik. Maka di dalam doa ini, ikhwatul Islam, adalah doa yang mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga Nabi berpesan kepada istrinya, ya Aisyah, alaiki. Alaiki itu hendaklah, hafallah, usahakanlah, bacalah. Jangan tinggalkan. Bijawami'id du'a, bijawami'il kalim. Dengan doa-doa yang sudah mencakup semua doa yang ada. Masalahnya ikhwatul Islam, kita tidak menghafalnya. Nah, siapa di antara kita yang sudah hafal? Ada?
Tapi yang pertama kali belakang ya. Yang pakai masker, silahkan. Mungkin bisa maju ke depan. Barakallahu fiik. Ya, bismillah. Bismillah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka minal khairi Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduk wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'adabi abduk wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Artinya ya Allah, aku mohon segala. Silakan Masya Allah. Boleh menerima hadiah dengan syarat gantikan saya di sini. Ikhwatul Islam, itu adalah doa yang mesti dihafal. Jangan pernah dilalaikan. Bagi kita yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaiki bijawami'il kalim. Hendaklah kita mengumpulkan doa-doa yang terindah, dan tidak ada doa yang terindah kecuali kalimat ini. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Kalau kita tidak menghafalnya, bagaimana caranya? Dicatat atau direkam atau dicari. Siap untuk mencarinya ya? Kira-kira doa ini berapa lama kita bisa menghafalnya? 1 minggu bisa? Bisa insya Allah? Nanti ditagih di akhirat ya? Yang tidak hafal. Taib ikhwatul Islam. Karena ini penting. Kita memerlukan semuanya. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada cara bagi kita kecuali dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersujud, Nabi bersungkur, meminta, bermohon, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling indah. Orang yang paling pantas dan yang paling mulia memuji Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pandai sekali memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu nama Nabi adalah Ahmad. Ahmad itu artinya orang yang pandai memuji, dan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dinamakan dengan Ahmad karena Nabi paling pandai memuji, dan yang paling pandai dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memuji Allah dulu dalam berdoa. Kalau seandainya kita perhatikan, kita lihat dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sujud dalam waktu yang lama, kemudian Nabi memuji Allah dengan pujian yang sangat indah, dengan pujian yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi di dunia. Tsumma yuftahu li. Kemudian Allah memberikan ilham, dibukakan kepadaku kalimat-kalimat yang indah, wa husnis sana'i alaih, dan bagaimana aku menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wa qul yusma, katakan, artinya berdoa aku akan kabulkan, wasal tu'ta, minta aku akan ijabah, wasfa'tu syafa', berikan syafaat aku akan izinkan kamu untuk memberikan syafaat. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini atau mendengarkan kalimat ini, maka di saat itulah keluar sebuah kalimat dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya singkat saja. Di saat itulah Nabi mengatakan ummati, umatku. Apa yang bisa kita ambil ikhwatul Islam? Kalau kita perhatikan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berdoa. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, dipuji Allah sambil dalam keadaan sujud, sambil beribadah kepada Allah. Kemudian setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk mengangkat kepalanya.
baru Allah mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Nabi. Dan permintaan Nabi hanya satu. Artinya pujian diperbanyak, permintaan Nabi SAW hanya satu saja. Sehingga di antara salah satu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita langsung meminta kepada Allah tanpa ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian itu sangat penting. Dikala kita berdoa kepada Allah, puji Allah dengan kalimat-kalimat yang paling indah. Dan di antara pujian tersebut ikhwatul Islam, misalnya kita mengatakan dalam berdoa, Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi SAW pernah mengatakan tentang kalimat ini, walladhi nafsu Muhammadun biyadih laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, sesungguhnya siapapun yang mengucapkan kalimat ini, maka dia telah meminta kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sangat agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berdoa kepada Allah dan diawali doanya dengan kalimat ini, maka pasti doanya dikabulkan dan permintaannya diterima. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berada di dalam Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Kemudian dikala Nabi duduk, Nabi mendengarkan ada salah seorang sahabat yang berdoa kepada Allah. Sebelum sahabat ini berdoa kepada Allah, sahabat ini mengatakan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Setelah Nabi mendengarkan kalimat ini terucap dari lisan sahabatnya, apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismihil azam. Sahabat kalian ini, orang yang berdoa ini sudah meminta kepada Allah dengan kalimat yang paling indah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi idza su'ila bihi ajab wa idza du'iya bihi a'ta. Yang tidak ada satupun orang yang meminta dan diawali dengan kalimat ini pasti dikabulkan dan pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita tentu belajar, karena semua kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kita berdoa kecuali doa kita ingin dikabulkan. Maka carilah hal-hal yang bisa mengkabulkan doa, dan di antara salah satunya pujian-pujian yang sangat indah. Kalau seandainya kita tidak bisa menghafal doa-doa ini, kalimat-kalimat ini, maka baca zikir yang lainnya, terutama zikir-zikir yang berkaitan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada zikir pujian kepada Allah yang paling indah kecuali apa zikir yang paling indah? Apa zikir yang paling indah? Al-Quran. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidhun. Zikir yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Yang mana coba kita perhatikan, setiap ayat Al-Quran ada nama Allah di dalamnya. Dan Allah mengajarkan kepada kita tentang nama dan sifat-sifatnya. Kenapa Allah menyebutkan kepada kita nama dan sifat-sifatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang indah. Dan Allah juga mengakhiri dengan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu merupakan pujian yang paling indah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, kalau kalian ingin berdoa kepada diriku, awali dengan pujian yang paling indah, dan tidak ada pujian yang paling indah
kecuali nama-nama yang mulia yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran atau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita di dalam hadis-hadisnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka kita harus menyebutkan apapun yang kita hafal, kita sebutkan ya Allah, innaka antar rahman, innaka antar rahim, innaka antal malik, innaka antal quddus, innaka antal ghani, innaka antas sami', innaka antal basir. Sebutkan semuanya. Semakin banyak kita menyebutkan kalimat-kalimat yang mulia, semakin Allah menyukainya. Bukankah Nabi SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam, tujuan Allah menyebutkan kepada kita sebahagian nama dan sifatnya adalah agar kita menghafal dan membaca serta berdoa dengannya. Jadikan itu sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada wasilah berdoa yang paling mulia kecuali zikir, yaitu zikir-zikir yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk pujian. Makanya kita lihat ayat yang paling besar pahalanya atau surat yang paling besar pahalanya adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas disebutkan oleh Nabi. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang sanggup membaca Al-Quran atau seluruhnya dalam satu hari atau membaca sepertiga Al-Quran dalam satu hari? Maka ibadah ini ikhwatul Islam merupakan ibadah yang berat. Dan kita selalu mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada umatnya untuk beribadah bukan dengan yang berat, tapi ibadah yang selalu dikerjakan. Bisa dipahami? Makanya kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela orang yang pendek bacaannya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang panjang bacaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menegur orang yang sholat malam 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang tidak tidur untuk melakukan sholat malam. Mengapa demikian? Karena yang diinginkan oleh Nabi kepada umatnya adalah bagaimana mereka selalu beribadah. Karena kalau kita semangat beribadah dalam skala yang besar, maka kita tidak akan kuat berlama-lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sudah masuk waktu? Baik. Hadis Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As ikhwatul Islam, dia adalah seorang sahabat yang kuat. Dia minta izin kepada Nabi untuk berpuasa dan dia ingin berpuasa setiap hari. Dan dia ingin sholat malam tanpa tidur setiap hari. Nabi tidak mengizinkannya. Karena kalau kita melakukan yang demikian, sulit bagi kita bertahan di dalamnya. Makanya kalau kita contohkan misalnya, ada orang yang berpuasa atau ada orang yang sholat malam 1 rakaat tapi setiap hari mereka melakukan. Kemudian ada orang yang sholat malam 11 rakaat tapi sekali seminggu. Mana yang paling mulia? Mana yang paling mulia? Salah. Orang yang melakukan sholat 11 rakaat tapi setiap hari. Itu yang paling mulia. Kalau bisa. Tapi kalau harus memilih, mana yang paling mulia? Yang 1 rakaat walau tapi setiap hari. Kenapa demikian? Karena agar kita istiqamah di dalamnya. Karena itu ringan. Makanya di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang hanifiyah, lurus, jelas. As-samha. As-samha itu artinya yang paling ringan. Dan tidak ada agama yang paling ringan kecuali agama Islam. Salah satunya di dalam membaca ayat Al-Quran. Makanya kita dilarang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam dalam 1 hari. Tidak boleh. Jangan kita bangga, Ustaz, saya bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 khatam. Apalagi yang bisa mengkhatamkan 60.000 kali. Nabi tidak suka. Kecuali kalau di bulan Ramadan, lain ceritanya. Hari-hari lain Nabi tidak suka. Ini bukan masalah banyaknya, tapi mana yang Nabi suka. Bisa dipahami? Nabi tidak suka demikian. Makanya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apa kata Nabi? Khatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Khatamkan dalam 3 hari.
Sahabat mengatakan, saya masih kuat. Tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Karena kita tidak ingin diazab di dalam agama, enggak. Mungkin kita semangat satu hari, mungkin kita semangat satu minggu, tapi kita tidak akan semangat sepanjang tahun. Nah, Nabi SAW memberikan solusi. Dan di antara salah satu solusinya adalah dengan membaca suratul Ikhlas. Ayat surat yang dinamakan dengan Al-Ikhlas, padahal kalimat Al-Ikhlas tidak ada di dalamnya. Karena biasanya kaedah, apabila suatu ayat dinamakan, suatu surat dinamakan dengan suatu kalimat, maka kalimat itu ada di dalam suratnya. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Ikhlas, mana kalimat ikhlasnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Nanti jawabannya setelah azan. Barakallahu fikum, karena waktu azan sudah masuk, ikhwatul Islam. Semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa mustafana wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, ikhwatul Islam, ada salah satu kisah yang paling indah. Sebahagian para ulama menyebutkan kisah ini tidak terlalu kuat. Namun kita menyampaikan hanya untuk sekedar istiqnas, yaitu kekuatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kisah yang dialami oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad adalah salah seorang ulama yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah, 241 Hijriah. Dan beliau merupakan salah seorang ulama yang masyhur. Hanya saja kemasyhuran ulama-ulama terdahulu hanya sekedar namanya sahaja, sedangkan wajahnya tidak dikenali. Jadi ulama-ulama terdahulu, misalnya orang kenal dengan Imam Syafi'i, tapi apakah mereka kenal dengan wajahnya? Tentu tidak. Orang kenal dengan Imam Ahmad, apakah kenal dengan wajahnya? Tidak. Orang kenal dengan Imam Abu Hanifah, apakah kenal dengan wajahnya? Tentu tidak. Karena bisa jadi di zaman dahulu belum ada TikTok ya, ataupun yang lainnya. Sehingga mereka tidak kenal wajah, tapi mereka hanya mengenal nama. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Semua orang tahu Imam Ahmad, imam dunia. Salah seorang ulama yang sibuk mengorbankan dirinya untuk agama, mengabdikan dirinya untuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa mengumpulkan sebuah kitab yang sangat indah yang dikenal dengan Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Terlepas daripada itu semua, jadi Imam Ahmad ini suatu ketika dia pernah merasa dirinya harus keluar dari Kufah atau dari Baghdad. Dan dia tidak tahu kenapa dia harus keluar. Ada saja yang memaksanya dirinya untuk keluar. Dan dia juga tidak tahu mengapa dia harus keluar. Dia harus keluar dan dia tidak tahu mengapa alasannya dia harus keluar, tapi ada dorongan agar dia keluar dari kampungnya. Kemana dia tidak tahu. Kemudian dia pun pada akhirnya keluar dari kampung halamannya, berjalan, sampailah di sebuah tempat, dan Imam Ahmad sampai di sana di waktu maghrib. Kemudian beliau pun salat maghrib di masjid yang dekat dengan sana. Kemudian setelahnya beristirahat di masjid, kemudian melakukan salat isya. Setelah melakukan salat isya, Imam Ahmad ini tidak tahu di mana beliau akan menginap, dan beliau juga tidak tahu kemana arahnya. Kemudian setelahnya apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Maka dia berkeinginan untuk tidur di masjid atau beristirahat di masjid sambil menunggu keesokan harinya. Kemudian dikala dia duduk di masjid, maka tiba-tiba datang penjaga masjid. Kebetulan penjaga masjid, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dia tidak kenal dengan Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad diusirnya, kamu tidak boleh istirahat di masjid. Pergi keluar.
Maka Imam Ahmad keluar menuju teras masjid. Sampai di teras masjid, pengurus masjid kembali datang, kamu juga tidak boleh di sini. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, saya seorang musafir. Saya tidak tahu kemana arahnya, di mana saya akan menginap. Saya menumpang dulu sebentar. Namun kebetulan orang ini tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk tinggal di masjid. Dikala mendengarkan suara-suara antara Imam Ahmad dengan pengurus masjid, tiba-tiba ada orang yang berada di samping masjid atau tetangga masjid yang mendengarkannya. Maka beliau melihat ternyata ada salah seorang yang musafir, kemudian tidak ada tempat tinggalnya. Tiba-tiba dia memanggilnya, wahai fulan, silahkan kamu beristirahat di rumahku. Karena tidak ada tempat istirahatnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Imam Ahmad dia beristirahat di rumah orang tersebut. Alhamdulillah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Imam Ahmad dipersilahkan masuk, disediakan tempat tidurnya, maka orang ini kembali melanjutkan pekerjaannya karena kebetulan dia adalah seorang khabbaz. Khabbaz itu tukang roti kalau bahasa kitanya. Dan adonan roti itu biasanya kalau penjual roti kapan dibuat? Di malam hari. Kemudian nanti setelah dibuat adonannya, dibiarkan mungkin 3 jam, 4 jam, 5 jam, kemudian nanti di pagi hari baru mereka bakar ataupun yang semisalnya. Itu biasa pekerjaan tukang roti. Nah, inilah pekerjaan orang tersebut, khabbaz. Dan roti itu adalah makanan orang-orang yang ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, dikala orang ini sedang membuat adonan roti, maka dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mudah ikhwatul Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sambil kita misalnya waktu-waktu yang lapang, sambil kita bawa kendaraan, misalnya kita masuk ke masjid sini, macetnya luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu perkara yang tidak mudah atau perkara yang tidak berat bagi kita untuk melakukannya. Tinggal bagaimana kita membiasakannya sahaja. Kemudian Imam Ahmad merasa kaget dengan orang ini sambil mengatakan, wahai fulan, apakah engkau mengizinkan diriku untuk bertanya? Maka orang ini menjawab, silakan, tidak menjadi masalah. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Aku senantiasa melihat engkau berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hal qatafta thamarata zikrik? Apakah engkau pernah merasakan manfaat daripada zikir yang engkau baca? Maka di saat itulah tukang roti mengatakan, iya, aku merasakan bagaimana manfaat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat berzikir kepada Allah, tidaklah aku meminta kepada Allah kecuali semua doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pembahasan yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini, bahwa zikir itu adalah di antara cara doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia adalah ayat-ayat Allah. Maka setiap kali Allah berikan kesempatan bagi kita untuk membuka Al-Qur'an, kita baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 1 juzuk, 2 juzuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah zikir yang paling mulia. Hanya saja kadang-kadang kita lalai melakukannya. Orang ini ikhwatul Islam dikala ditanya oleh Imam Ahmad, apakah engkau mendapatkan hasil daripada zikir ini? Apa manfaatnya? Kenapa engkau selalu berzikir kepada Allah? Maka beliau mengatakan, tidaklah aku berdoa kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah. Namun ada satu yang belum dikabulkan. Aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan yang namanya Ahmad bin Hanbal. Itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tukang roti ini. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Subhanallah. Itulah rahasianya. Kenapa aku harus keluar dari kampung halamanku? Aku tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba harus keluar, kemudian melakukan safar, dan aku sampai di sini. Itu semua tidak lain tidak bukan agar Allah mengabulkan doamu. Dan aku adalah Ahmad bin Hanbal. Artinya apa ikhwatul Islam? Zikir itu merupakan di antara bentuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia sebagaimana yang kita sebutkan, baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu ikhwatul Islam, iya mungkin tidak banyak di antara kita yang bisa menghafalnya. Tidak banyak di antara kita yang punya waktu. Tapi lihat bagaimana bonus yang diberikan oleh Allah, toleransi yang diberikan dalam agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian membaca Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluthul Qur'an. Itu sama saja kalian membaca 1/3 Al-Qur'an. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang salat, setiap kali dia baca ayat, diawali dengan Qul huwallahu ahad.
Misalnya dia ingin membaca surah Fatir misalnya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Sebelum dia membaca ayat ini, baca dulu qul huwallahu ahad. Misalnya sebelum dia membaca Al-Muzammil, qul huwallahu ahad, ya ayyuhal muzammil. Sahabat yang lain merasa kaget, kenapa dia harus membaca ayat ini? Kemudian mereka mengadu kepada Nabi dan mereka tidak mau imam kecuali dia. Karena dia bisa jadi suaranya bagus, hafalannya banyak, lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga sahabat yang lain tidak bisa mengkritiknya, tapi mereka mengadu kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan yang demikian? Maka sahabat bertanya kepada orang yang tadi jadi imam, kenapa engkau setiap kali jadi imam harus mengawali dengan qul huwallah? Maka orang ini mengatakan, aku mencintainya. Kemudian diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Kecintaannya kepada ayat ini bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di dalam surat ini semuanya berbicara tentang Allah Azza wa Jal, tidak ada berbicara tentang yang lain. Maka disebut dengan suratul Ikhlas. Ikhlas itu diambil dari kata-kata khalas, murni. Karena ayat ini murni berbicara tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini murni berbicara tentang Allah, sehingga disebut dengan suratul Ikhlas. Ketika ayat ini murni berbicara tentang Allah, maka Allah tidak menginginkan dari hambanya kecuali memurnikan ibadah hanya untuknya. Dan salah satu ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Maka tadi kita menyebutkan di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang hafal? Baik, silakan. Maju sini, masyaallah, Allah yahfadzak. Sepertinya dari tadi siap-siap ya. Baik, silakan. Silakan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhaduka anna antallah. Bismillah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhaduka annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bi anni asyhaduka antallah, dengan aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara denganmu. Masyaallah. Oh, masyaallah. Wa'alaikum syakarallahu wikum. Masyaallah. Terima kasih banyak ya. Masyaallah. Ternyata tidak mudah jadi ustadz ya. Baik. Kalimat ini sebagai yang kita sebutkan ikhwatul Islam harus dihafal oleh kaum muslimin. Tidaklah kita berdoa kepada Allah kecuali awali doa. Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga ada kalimat yang berikutnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu semuanya adalah bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia adalah zikir di mana ada nama dan kalimat-kalimat serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir yang paling mulia. Dan kalau seandainya kita perhatikan, doa kita itu saja. Doa kita itu apa doa kita? Ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan keturunan kepadaku,
Apalagi doa kita yang lain. Karena kita ini manusia, Allah tahu. Doa kita seputar itu saja. Diampunkan dosanya, diberikan rezeki kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kalau seandainya kalian ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, baik itu dengan kalimat istighfar atau dengan kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Apa sambungannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Katakan, aku pun mengatakan istaghfiru. Berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melakukan yang demikian, yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan. Kalau kalian melakukan yang demikian, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan tambah rezeki kalian. Allah lancarkan usaha kalian. Wa banin, Allah berikan kepada kalian keturunan. Apalagi yang kita inginkan? Tinggal bagaimana kita melatih diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu kisah yang terjadi kepada Nabi Sulaiman. Ini selalu atau merupakan di antara pelajaran yang berharga bagi kita bersama ikhwatul Islam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah meminta kepada Allah dengan 3 permintaan yang sangat indah. Dan permintaan ini dilakukan setelah beliau kembali merenovasi bangunan Baitul Maqdis. Sebagaimana yang melakukan renovasi untuk bangunan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim, maka yang melakukan renovasi untuk Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Ibrahim melakukan renovasi untuk bangunan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah dan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? Setelah membangun Ka'bah, setelah lelah beribadah, bermohon meminta kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Kemudian rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Kemudian rabbana wa ba'ats fihim rasula. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, utus dari mereka seorang nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Nabi Muhammad mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini karena doa ayahku Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? Seperti yang tadi kita sebutkan. Begitu juga Nabi Sulaiman. Dikala melakukan renovasi, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada 3. 2 dikabulkan, dan pasti dikabulkan. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan, dan aku berharap semoga doa ini juga dikabulkan. Doa Nabi Sulaiman yang pertama, dia meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan hukum aturan yang aku buat untuk rakyatku adalah hukum yang sama dengan hukummu. Sehingga Nabi Sulaiman adalah orang yang paling adil. Karena beliau berdoa kepada Allah, jadikan undang-undang aturan yang aku berikan kepada rakyatku, kepada semua yang berada di bawahku, sesuatu yang sepakat dengan hukummu. Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, doa Nabi Sulaiman, Rabbi habali mulkan la yanbaghi li ahadim ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, kekuatan yang tidak pernah engkau berikan kepada orang-orang yang akan datang setelahku. Artinya kekuatan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak akan pernah ada yang menyainginya. Bahkan Nabi SAW pun ingat akan doa Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman ikhwatul Islam atau Nabi Muhammad SAW pernah menangkap jin. Kemudian ketika jin ini ditangkap, Nabi mengatakan, aku ingin mengikatnya di tiang Masjid Nabawi. Dengan tujuan supaya nanti anak-anak kaum muslimin mempermainkannya. Namun aku ingat akan doa saudaraku Sulaiman. Maka aku melepaskan jin. Karena yang bisa menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti kalau ada yang mengatakan saya bisa menguasai jin, berarti dia Nabi Sulaiman. Nabi saja tidak mau. Karena Nabi ingat doa saudaranya. Sama ikhwatul Islam. Di antara kekuatan, kelebihan, kebesaran, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, berbicara dengan makhluk yang lainnya. Berbicara dengan jin, berbicara dengan binatang, hewan, berbicara dengan semut.
Makanya kalau ada yang bisa berbicara dengan semut berarti dia Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman akhir zaman. Bisa dipahami? Itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, itu bukan main-main. Itu bukan main-main. Karena memang Allah menyebutkan Rabbi habli mulkan la yambaghi, yang tidak pantas dimiliki oleh siapapun. Salah satunya berbicara dengan hewan. Makanya tidak ada yang bisa berbicara dengan hewan kecuali Nabi Sulaiman. Nabi saja tidak berani untuk menghormati doa Nabi Sulaiman, dan Allah mengatakan dikabulkan doanya. Salah satunya ikhwatul Islam yang berkaitan dengan pembahasan kita, Nabi Sulaiman pernah melihat semut. Karena beliau bisa berbicara dengan semut. Bahkan ada surat semut, An-Namal. Kemudian dilihatnya semut ini sedang membawa gandum. Sebutir gandum. Mana yang lebih besar antara gandum dengan semut? Gandum. Kemudian dilihatnya semut membawa gandum ini dalam kelelahan. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai semut, apa yang kamu lakukan? Dan engkau akan bawa kemana gandum ini?" Maka di saat itulah semut mengatakan, "Aku ingin mengantarkan gandum ini ke sungai sana." Dan dikala diantarkan gandum ini ke sungai, ke pinggiran sungai, ternyata sudah ada difda. Difda itu katak kalau bahasa kitanya ya. Apa bahasa yang lain? Kodok atau katak, apapun bahasanya. Kodok misalnya. Nah, dikala sampai gandum ini kepada kodok ini, maka Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Apa kata kodok ini? "Aku ingin membawa gandum ini menyelam sampai ke dasar sungai. Karena di dasar sungai ini ada batu, kemudian ada lubangnya, kemudian di dalamnya ada seekor cacing yang buta. Dan aku ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan gandum ini kepadanya." Cacing berada di dasar sungai tidak pernah dilupakan oleh Allah. Bagaimana Allah akan melupakan kita makhluknya yang lebih besar daripada cacing? Tidak mungkin Allah melupakan hambanya. Allah menjamin rezekinya. Kemudian dikala kodok ini mengantarkan gandum ini kepada cacing yang tadi buta, jadi dia tidak bisa keluar, berada di dasar sungai, berada di dalam batu, kemudian dia buta, diantarkan oleh kodok ini makanannya. Kemudian Nabi Sulaiman tentunya bertanya, "Hallahu min tasbih?" Apakah dia punya tasbih atau zikir kepada Allah? Kenapa Allah betul-betul menjaga dud ini, dud yang buta? Kemudian apa kata kodok ini? Iya, dia selalu berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu doanya, "Ya Allah, ampunkan dosa hamba-hambamu yang beriman kepadamu." Itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Allah menyalurkan rezeki kepadanya. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Makanya doa kita seputar itu saja. Berikan rezeki, lancarkan usaha, apalagi doa kita? Ada yang lain? Berikan kesehatan, itu semua adalah doa kita, tidak ada yang lain. Tapi kita lupa bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan adalah diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji kepada dirinya, tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah pasti kabulkan. Namun cara Allah mengabulkan berbeza antara satu dengan yang lainnya. Ada yang Allah kabulkan sesuai dengan yang dia minta. Ada yang Allah kabulkan dia ganti dengan yang lain. Ada Allah kabulkan dengan cara ditabung di akhirat. Tapi Allah tetap mengabulkan selama tidak ada yang menghalangi doa-doa tersebut. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, di samping kita membahas tentang bagaimana doa kita diijabah, bagaimana doa kita dikabulkan, kita juga harus membahas apa hal-hal yang bisa menghalangi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan kita bahas tentang masalah agar doa kita atau bagaimana hal-hal yang bisa menghalangi doa 2 tahun ke depan insya Allah taala. Sepakat ya? Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Dan insya Allah sebelum kita menutup, kita akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan kami mohon maaf, kami mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Yang pertama ikhwatul Islam, bismillah, ahsanallahu ilaikum, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bagaimana menyikapi ayat Allah, Allah jadikan orang mandul. Lalu apakah kita masih ada kesempatan berdoa agar diberikan keturunan yang saleh? Mohon doanya Ustaz, jazakumullahu khairan.
Kita mengetahui ikhwatul Islam, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah lah langit dan bumi, artinya Allah yang menguasai semuanya. Kemudian Allah menyebutkan ada orang yang diberikan rezeki keturunan laki-laki, ada yang diberikan rezeki dari keturunan dari perempuan atau dari yang perempuan sahaja. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan Allah berkehendak menjadikan ada orang yang tidak mendapatkan keturunan atau yang dikenal dengan istilah mandul. Kemudian ikhwatul Islam, apakah masih ada kesempatan orang mandul punya anak? Jawabannya mudah sekali. Kita akan melihat di dalam Al-Quran, ada orang yang mandul. Siapa orang yang mandul dalam Al-Quran? Istri Nabi Zakaria, istri Nabi Ibrahim, itu semua orang mandul. Mandul, sudah tua, semuanya. Maka tentu kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Tadi kita telah menyebutkan, kalau kita ingin berdoa kepada Allah dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena bahasa kita terlalu lemah. Bahasa kita panjang, maknanya sempit. Tapi kalau bahasa Al-Quran, kalimatnya singkat, memiliki manfaat dunia akhirat. Dari situlah kita belajar ikhwatul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pertanyaan ini. Yang pertama yang harus kita ketahui, masalah mandul itu hukum alam, hukum manusia. Tapi apakah punya keturunan atau tidak, itu Allahu a'lam. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang mendapatkan musibah, berdoanya tentunya lebih khusyuk dibandingkan dengan yang tidak. Dikala kita mandul, bagaimana bentuk dia berdoa kepada Allah? Betul-betul menangis, bermohon, itu yang Allah suka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ikhwatul Islam di dalam surah Al-Anbiya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 83 sampai ayat 90. Juzuk 17 Allah menyebutkan wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allah bercerita tentang Nabi Ayub yang memiliki penyakit yang tidak pernah ada duanya di dunia. Kemudian apa doanya? Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Maka bagi kita yang merasa ada penyakit yang mungkin sulit disembuhkan, ingat ikhwatul Islam, baca kalimat ini siang dan malam. Ya Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kalimat yang diabadikan oleh Allah untuk seorang nabi. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Fastajabana lah. Langsung kami kabulkan. Kemudian cerita yang kedua, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa ini setiap kali kita berdoa kepada Allah. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan kesehatan kepadaku, jadikan anakku anak-anak yang saleh. Baca semua kalimat tersebut. Terkhusus bagi kita yang merasa memiliki banyak dosa dan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena doa itu adalah doa yang dibaca oleh Zunnun. Siapa itu Zunnun? Nabi Yunus bin Matta. Wa dhannuni iz zahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alaih. Nabi Yunus dikala mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada di antara mereka yang mau. Kemudian dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fa dhanna an lan naqdir alaih. Nabi Yunus menganggap kami tidak bisa mendapatkannya. Kemudian pada akhirnya dia dimakan oleh ikan. Apa yang terjadi? Fanada fil dhulumat. Di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Allah, Subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Engkau maha suci, Engkau maha sempurna, aku adalah hamba yang zalim. Kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang yang berzikir kepada Allah, kalau dia tidak bermohon kepada Allah, lala bisa, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan untuk selama-lamanya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah Safat. Tapi dia selalu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Kalimat ini. Maka bacalah kalimat ini, terutama dikala kita berada di zulumat. Zulumat itu di waktu yang gelap. Kapan waktu yang gelap? Semua malam. Bukan hanya sepertiga malam saja. Baik itu gelap secara zahir atau gelap secara keadaan.
Apa makna gelap secara keadaan? Ada orang yang berada di siang hari, tapi dunia terasa gelap baginya. Dikala dia mendapatkan masalah dan musibah, dia berhutang sudah sekian banyak, dia ditinggalkan oleh keluarganya, dia diceraikan oleh istrinya, anak-anaknya seperti itu gelap hidupnya. Dikala dia merasa gelap hidupnya, baik itu secara zahir atau maknawi, maka di saat itulah dia mengucapkan subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga, wa Zakaria iznada rabbah, dan Nabi Zakaria yang selalu berdoa kepada Allah, karena doa itu bahasa lainnya adalah nida. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Allahu akbar. Sebuah kalimat terkhusus bagi kita yang terlambat mendapatkan anak dan keturunan. Ucapkan kalimat ini siang dan malam. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Karena orang yang terlambat mendapatkan keturunan atau tidak mendapatkan keturunan, seolah-olah gelap hidupnya. Tidak ada yang akan menjaganya di masa tua, seolah-olah tidak memiliki keluarga. Maka di saat itulah dia bermohon meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, la tazarni farda, jangan biarkan aku sendirian. Dan doa ini diucapkan oleh siapa? Nabi Zakaria. Kapan Allah kabulkan? Dikala dia sudah tua. Apa buktinya? Diabadikan dalam surah Maryam. Kaf ha ya ain sad, zikru rabbika. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati abduka Zakaria. Kami kurang lancar ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Zakaria, bagaimana keadaan Nabi Zakaria dan kapan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dikala suaranya sudah mulai melemah. Artinya apa sudah mulai melemah? Sudah tua. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Atau makna yang lain, khafiyya itu artinya dikala dia tidak ada lagi sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Dia menyebutkan, ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih. Disebutkan kekurangannya, tapi dia tetap selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang dia baca di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Apa jawaban Allah? Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya. Kita harus tahu ikhwatul Islam, takdir, ini masalah takdir ya. Beriman kepada takdir, karena takdir kita Ustaz, takdir saya mandul, takdir saya tidak punya anak, takdir saya seperti ini. Kita harus tahu, tidak ada satupun kita yang tahu akan takdir kita. Apakah kita tahu apa takdir kita? Tidak ada yang tahu. Maka berbicara tentang takdir sama dengan kita melihat matahari. Matahari kalau dilihat, apa yang terjadi? Bukan silau, bikin mata. Coba lampu saja, coba lihat satu menit. Bagaimana mata kita? Sakit. Begitulah berbicara tentang takdir. Takdir bukan untuk dibicarakan, tapi takdir untuk diimani. Masalahnya kita tahu tidak takdir kita nantinya? Tidak ada yang tahu. Apakah nanti kita punya keturunan? Apakah nanti kita seperti ini? Tidak ada yang tahu tentang takdir. Maka takdir tidak boleh ditanya, tapi takdir diimani. Dan takdir diminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik, sebagaimana doa yang tadi telah kita ajarkan. Masih ingat doanya? Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah. Siapa yang hafal doanya, ambil semuanya. Ada yang hafal? Silakan. Silakan maju Pak ya. Boleh Pak. Hadap ke jemaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi ajili wa ajili. Ulang lagi sedikit, ulang lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullih ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khairan ma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzuka minal khair minasyarr wa a'udzuka minasyarr mimma ta'awada bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzuka minal jannah wa Allahumma inni as'aluka minal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzuka minal jannah minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa idza qadaita li min qadain faj'al aqibatahu rusyda. Masya Allah, betul tapi salah ya. Apaan Ustaz? Baik, jadi nggak jadi semuanya nih, semua atau separuhnya? Terserah Ustaz. Terserah ya, bahaya, warakallahu fiik. Karena nilainya ya separuh lah ya, jadi separuh ya. Bahaya, warakallahu fiik, syakarallahu lakum. Tapi ikhwatul Islam, apa doanya yang terakhir? Banyak manfaatnya atau banyak kalimat-kalimat yang kita baca. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Makanya tadi kita menyebutkan itu doa terindah. Ya Allah, jadikan setiap takdir yang Engkau berikan kepadaku terbaik semuanya. Atau jadikan aku bisa menerima takdir yang terbaik semuanya. Itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu. Yang punya anak menginginkan tidak punya anak. Yang tidak punya anak menginginkan punya anak. Itu adalah kemauan manusia semuanya. Yang punya ini menginginkan punya ini. Yang punya ini menginginkan punya ini. Itu adalah manusia semuanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, berdoalah dengan kalimat-kalimat ini. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita semuanya yang punya anak semoga dijadikan anak yang saleh. Yang tidak punya anak semoga menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang demikian ikhwatul Islam, bahkan para ulama banyak yang tidak punya anak. Imam An-Nawawi, jangankan punya anak, istri saja tidak punya. Ketika dia meninggal, tidak ada istrinya, tidak ada menikah. Tapi siapa yang mendoakan dirinya? Semua umat yang ada di dunia. Ketika dia tidak menikah, dia tidak punya anak, dia korbankan dirinya untuk belajar agama. Maka yang tidak punya anak, belajar agama. Sehingga nanti dia jadi ulama, dan dia korbankan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullin khair. Setiap mukmin urusannya terbaik. Setiap mukmin terbaik urusannya. Dan mukmin itu tidak terlepas dari 3 perkara. Idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza aznaba astaghfar. Itu seorang mukmin. Kalau mereka diberikan nikmat mereka bersyukur. Kalau mereka diberikan ujian mereka bersabar. Kalau mereka melakukan dosa mereka beristighfar. Syukur, sabar, istighfar, itu seorang mukmin. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena waktu kita sudah lewat ya. Ketika kita merasa dosa terlalu banyak dan merasa Allah belum mengabulkan karena dosa-dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana agar terus optimis dalam berdoa di tengah dosa-dosa yang berlimpah? Ikhwatul Islam, memang ada sebuah kalimat yang sangat indah disebutkan oleh para ulama. Bagaimana salah satu yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Itu merupakan di antara salah satu yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, walau demikian keadaannya, kita tidak tahu kalimat yang mana atau kita tidak boleh berputus asa. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian wajib yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membacakan sebuah kalimat yang indah, kata-kata mutiara, dan kita tutup dengan ini ikhwatul Islam. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Kata-kata ini diucapkan oleh salah seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau menyebutkan, bagaimana doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kalian berdoa, namun kalian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah perintahkan kalian A, kalian melakukan B. Bagaimana doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan semua kalimat-kalimat yang indah. Artinya di antara salah satu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan adalah dosa dan maksiat. Walau demikian, ingatlah ikhwatul Islam, dalam satu sisi, orang yang berbuat maksiat, kalau dia bertaubat lebih mulia daripada orang yang tidak berbuat maksiat. Bisa dipahami baik-baik? Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang berbuat maksiat, kemudian dia sadar itu adalah maksiat, maka dia mudah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak berbuat maksiat, dia sulit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sombong itu yang tidak bermaksiat atau orang yang berbuat maksiat? Yang sombong itu yang rajin ibadah atau yang banyak dosa? Mana yang sombong itu biasanya? Apa jawabannya? Yang biasanya sombong itu dari mana? Dari yang banyak ibadahnya atau yang banyak dosanya? Apakah ada orang yang banyak dosanya mereka sombong? Oh, hoi, saya adalah seorang pencuri. Ada seperti itu? Biasanya kesombongan itu muncul dari kelebihan. Kesombongan itu biasanya muncul dari kelebihan. Makanya Allah menyebutkan, kalla innal insana la yatgha. Apa sambungannya? Ar-ra'ahu istaghna. Apa maknanya? Sungguh manusia akan melakukan kesombongan. Mereka akan melakukan pelampauan batas. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Apa maknanya? Ketika mereka merasa diri mereka berlebih. Dikala kita merasa berlebih, maka di saat itulah kesombongan akan muncul. Bukan orang yang berlebih sombong, tidak. Tapi munculnya kesombongan itu adalah dikala seseorang melihat dirinya berlebih. Berlebih apapun, berlebih hartanya, berlebih tampangnya, berlebih ibadahnya, bahkan berlebih keluarganya. Mereka akan merasa sombong. Tapi bukan orang sombong, itu harus kita bezakan. Tapi itu adalah momen. Makanya apabila ada orang yang berlebih ibadahnya tidak sombong, itu adalah orang yang mulia. Ada orang yang berlebih hartanya tidak sombong, itu adalah orang yang mulia. Karena dia bisa sombong, tapi dia menahan dirinya untuk tidak sombong. Salah satunya adalah dikala orang yang beribadah, tapi dia selalu berdoa dan bermohon kepada Allah, maka dia pun termasuk orang-orang yang mulia. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat ini ikhwatul Islam, bagaimana dia akan sombong? Dia banyak dosa dan maksiatnya. Sehingga dikala dia kembali kepada Allah, dia akan mengatakan, ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak kesalahan, aku banyak melakukan ini, aku banyak melakukan itu, ampunkan dosaku. Maka tambah lagi doa yang paling indah ikhwatul Islam. Mungkin doa ini semua kita hafal, yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alai. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi. Ya Allah, aku akui semua kesalahan. Maka di antara adab kita berdoa kepada Allah ikhwatul Islam, sebutkan semua kesalahan yang kita lakukan. Kemudian ujungnya, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, aku adalah orang yang banyak maksiatnya. Ya Allah, banyak makanan haram yang aku makan. Ya Allah, terlalu banyak kezaliman yang aku lakukan. Sebutkan. Kemudian terakhir kita mengatakan, dan aku menyadari Engkau adalah Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ighfirli. Itu merupakan di antara bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Aku akui semua dosaku. Ujung-ujungnya apa? Faghfirli. Ujung daripada doa, endingnya faghfirli. Begitulah kita ikhwatul Islam, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun orang yang melakukan maksiat, iya, maksiat salah satu yang akan menghalangi doa. Tapi dengan maksiat seseorang bisa diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari kami.
dan kami mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, kesalahan, salah penyampaian kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.